Pak Irjen Riki Sitohang sudah meng-LP-kan Rasman. Beberapa hari yang lalu, Rasman membentak Pak Riki Sitohang, mengebrak meja. Dia ibaratnya melakukan ancaman dong, karena saya minta dalam waktu 2 kali 24 jam, itu kan berarti kan sudah memberikan deadline waktu berarti kan. Saya waktu ngeliat video Rasman mengebrak meja sih udah gila, berani banget gitu kan. Orang jenderal gitu, dia udah bilang bahwa dan saya tidak takut kamu jenderal sekarang, dia udah nyebut nama jenderal. Saya udah berpikir dari situ, ini sih yang namanya jenderal pasti akan tersinggung, ternyata benar kan? Semua jenderal. Iya, tadi Pak Riki udah bilang juga, dan akhirnya Pak Riki meng-LP-kan hari ini dan bagus, keren. Tambah lagi kan LP-nya. Kalau Mas Surya sendiri akan mengatakan itu? Saya sih mendukung orang-orang yang meng-LP-kan dia, saya dukung. Semua. Kayak Bu Evi meng-LP kan saya support, saya mendampingi terus sampai sekarang. Dennis meng-LP kan saya dampingi. Pak Riki juga saya support semua. Kalau Mas Surya sendiri? Saya memberikan ruang dan juga support aja. Karena kalau saya pribadi meng-LP-kan dia suatu hal-hal yang tidak begitu penting juga saya buat apa? Karena kan kalau Bu Evi jelas dia adalah korban kan, mantan klien yang juga dulu Rasman ini menjadi kuasa hukum Bu Evi pada tahun 2015. Pada saat itu diduga, kata Bu Evi, dia belum menjadi advokat karena belum dilantik. Dan ternyata benar kan, dia dilantik mendapatkan basnya November 2015. Artinya sebelum itu kan belum jadi kuasa hukum. Dan pada saat itu dia memakai kop surat dari Egy Sujana yang sudah dibantah sama Egy Sujana, tidak tahu apa-apa dia. Dan Egy Sujana bilang terima duit enggak sama sekali, tahu aja enggak. Dan lalu kemana uang yang dikasih Bu Evi ke dia? Setelah dia mendapatkan uang kan dia mundur, ya kan? Nah itu kan yang dipermasalahkan Bu Evi. Dan diduga bukan advokat pada saat itu. Artinya itu kan udah banyak banget pasalnya itu. Terus uangnya kemana? Ya kan? Terus habis itu Pak Riki juga melapor atas pasal apa tadi kalau nggak salah, menyebarkan berita bohong dan keonaran, menimbulkan keonaran kan. Nah, karena dia tetap ngotot, dia pengacara Budi Gunawan, kasus peradilan bukan kan pada. Nah terusnya Dennis ngelapor, jelas Dennis ngelapor karena dibilang apa? Bukan hanya cadel tapi lidah pendek, terus stroke, terus ada dugaan pelecehan seksual secara verbal, itu udah jelas offside banget. Dan menurut saya, ini kan saya belum bisa berkomentar juga soal ijazah dia, karena kan baru dugaan. Ada orang yang dugaan ijazah palsu. Nah, saya bersama Bu Evi Susanti juga. Bu Evi Susanti kan adalah orang yang merasa dirugikan. Nah, bersama saya menginvestigasi ini sudah 2 minggu sebetulnya. Saya datang ke berbagai macam pihak dan instansi. Bukan kepentingan saya, kepentingan Bu Evi sebagai orang yang merasa dirugikan. Bener dong? Saya mendampingi dan mensupport. Dan saya sudah dapat datanya kemarin, 80% sudah kemarin pagi full. Nah, kenapa belum saya omongin? Karena saya perlu saat ini kita ungkapkan informasi ini, kita pertanyakan, harus tidak dari satu pihak, jangan hanya dari universitasnya dia doang. Kan katanya yayasannya pecah kan. Kita harus juga cek, harus datengin orang diktinya, kopertis ya dan lain sebagainya. Orang-orang yang kompeten. Jadi saya tidak mau bilang bahwa itu palsu. Tapi besok saya mengundang jam 1 siang untuk saudara Rasman datang mari debat terbuka untuk membuktikan bahwa dugaan ijazah palsu ini tidak benar. Ayo buktiin, datang. Dan saya sudah mengundang banyak pihak, bukan hanya satu pihak saja. Ada siapa aja yang akan hadir besok? Ada lah pokoknya. Tentunya dari pihak instansi pemerintahan juga yang terkait dengan pendidikan, dengan keluarnya ijazah, terus dari pihak yayasan, dari dekan juga, Fakultas Hukum, dan semua ada. Data saya lengkap, jadi saya nggak mau ungkapkan sekarang, tetapi besok kalau kita debat. Maksudnya apa sih yang membuat Rasman sendiri ingin memberi pelajaran? Bukan, saya di sini kan juga besok sebagai moderator. Ada Bu Evi yang ibaratnya bertindak sebagai orang yang merasa dirugikan. Iya kan? Dia kan sebagai klien yang merasa dirugikan. Dan saya support penuh. Karena Bu Evi awalnya kan ada di podcast saya juga. Jadi intinya mari kita lihat besok. Bang Uya berarti Bang Uya ini niatnya Iya. menemukan pihak-pihak terkait nih agar saling bertemu seperti itu. Iya,
Saya Dan tidak mau kenapa? dengan satu arah doang. Saya mau ketemu Ibnu Khaldunnya doang, nggak mau. Semua harus ada biar fair. Karena biar fair juga buat Bang Rasman dong. Jadi biar bukan saya kesannya menghakimi. Karena kalau saya cuma datang ke Ibnu Khaldun, terus nanti cuma berdasarkan omongan dari Ibnu Khaldun doang kan itu kan nggak fair. Jadi kayak kesannya saya menghakimi. Itu yang saya tidak mau. Karena saya harus objektif. Ya kan? Itu berarti harus ada orang-orang lain yang terkait dengan itu semua. berarti itu alasan Mas Uya ya untuk Alasan saya mengundang belum sampai mengundang mereka. dari sampai saya dapat datanya kemarin belum sampai kemarin sampai saat ini saya belum ngomong. Tapi saya benar-benar mau ungkapkan ini, kita ngomong di debat terbuka secara live dan disaksikan wartawan-wartawan juga boleh datang ikut live ya kok. Ya, berarti itu alasan Mas Uya untuk mengundang Bang Rasman tuh untuk membuka dan membuktikan Iya, membuktikan dan mari kita berdebat. secara sehat Iya, tentunya. saya bukan lawan debat nih, saya moderator. Tapi kalau untuk abang-abangnya akan diundang dulu masih. Iya boleh, besok yang merasa dirugikan datang aja nggak apa-apa. Tapi undang nggak? Kayak Nggak tahu, Dennis lagi di Bangkok ya. Dokter Richard mungkin akan datang. Tapi mungkin berat ini kan apa ya, menyita perhatian semua orang gitu ya, sampai kasus yang lain aja kan tertutup gitu. Iya. Ini melihat ini tuh seperti apa sih, dan satu persatu kebohongan Rasman terungkap, banyak partai yang terungkap juga gitu. Seperti apa mungkin ini kan Papi juga sampai menyiapkan tim untuk investigasi tadi kan bilang. Gini, kenapa akhirnya saya melakukan ini? Padahal capek loh. Apa sih untungnya buat saya? Ya kan? Makan waktu, makan tenaga, makan uang, ya kan? Tapi saya merasa bertanggung jawab apabila ada sesuatu hal yang menurut saya tidak benar, ya harus diluruskan. Saya merasa bertanggung jawab juga bagi orang-orang yang sudah datang ke podcast saya dan akhirnya lanjut kasus ini akhirnya jadi berkembang. Saya harus ikut tanggung jawab. Saya nggak mau lepas tangan. Saya nggak mau bilang habis itu Bu Evi, Dr. Richard, Samsul, ibaratnya bermasalah dengan Rasman, saya lepas tangan nggak mau ya. Saya terus dampingi. Kayak kemarin juga ada Samsul yang merasa jadi korban juga, tapi dia juga bermasalah kan dengan salah satu instansi di Medan, bukan kasus hukumnya ya. Saya di situ bantu juga menghubungkan dia ke Kementerian BUMN dan sekarang sudah jadi tanggung jawab saya. Tapi saya itu bertanggung jawab penuh atas bintang-bintang tamu yang ada di podcast saya. Apabila di situ ada masalah saya dampingin terus, dan kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Karena nanti kan anak-anak kita ngomong sekarang akhirnya pengacara kan, ini ributnya, konflik-konfliknya ada di dunia lawyer, dunia hukum. Kita mau dong pengacara-pengacara kita, kualitas hukum kita itu, hukum di Indonesia itu bagus. Artinya kan ditentukan oleh 4 pilarnya, apa sih? Polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Artinya pengacaranya harus berbobot, harus punya kode etik. Nah itu artinya siapapun, bukan hanya pengacara, profesi yang ibaratnya berhubungan dengan kita, berhubungan dengan hukum, yang menurut kita melanggar kode etik, tanggung jawab kita sebagai masyarakat apa? Luruskan, jangan dibiarin. Kalau nggak mau dibawa kemana negara kita? Itu tanggung jawab saya, karena saya juga biar bagaimanapun saya adalah entertainment, saya seniman, tapi saya juga sarjana ilmu politik. Saya harus punya tanggung jawab juga di bidang keilmuan saya untuk bangsa ini. Jangan cuma cengang-cengeng sehari-hari doang. Oke, di dunia hiburan saya buat prank, buat apa, tapi di negara ini saya harus punya ya integritas juga, punya tugas juga untuk luruskan menurut saya apa hal yang tidak layak gitu. Mungkin mengulas tadi sedikit, menanggapi tadi kan tadi Bang Rudi Kabunang sudah tanggapan Papi. Ya saya bagus Pak Rudi Kabunang tadi melakukan action seperti tadi bagus gitu kan. Ya intinya kan juga mewakili suara kita juga. Tapi sebetulnya sebelum yang dilakukan Rudi Kabunang udah saya lakukan bersama Bu Evi dari 2 minggu lalu. Dan dari paginya saya udah dapat data dari Ibnu Khaldun itu. Cuman kalau buat saya kan nggak mau ibaratnya cuma satu arah doang ke Ibnu Khaldunnya doang. Harus ada pihak-pihak lain loh yang terkait untuk membuktikan ijazah ini sah apa enggak. Ya kan kalau dari satu arah dan satu pintu doang kurang fair. Jadi saya mau berbicara saat nanti udah ada orang-orang lain atau instansi lain yang terkait buat ini untuk bicara gitu. Ini kan cuma undangan terbuka ke Rasman. Iya. Udah hubungin langsung atau lewat? Story aja ya. Udah dihubungin sama tim saya dan saya akan hubungin langsung nanti. Iya. Pas dihubungin sama tim? Nggak tahu, saya belum dapat kabar. Tapi dia kabarnya dia di Medan, Mas. Di Medan nggak apa-apa kan, bisa datang ke sini. Kan dia juga kadang ngelaporin saya di Medan. Oke. Saya undang ke sini datang juga dong, fair. Ya. Berarti akan ke Medan? Enggak dong. Kalau untuk undangan debat terbuka ini kan di Jakarta. Oke. Sip. Maksudnya update yang lain dong? Apa? Medina Zain. Kenapa? Kan banyak yang ngirim karangan bilang nggak ada niatan untuk